Langit malam Cibitung biasanya hening, hanya dihiasi suara mesin-mesin truk kontainer yang lalu lalang melewati jalur industri. Tapi malam itu, 5 Agustus 2025, jam digital di pos Satpam Pabrik Kayu PT Sinar Maju Perkasa menunjukkan angka pukul 22.27. Denny, Satpam yang sudah bekerja 8 tahun di sana, sedang menyeduh kopi sambil menatap layar CCTV. Ia tidak tahu, itu akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Layar monitor tiba-tiba bergetar. Gambar di kamera gudang belakang menunjukkan asap putih tipis, lalu gelap, dan tiba-tiba hilang. Denny sempat berpikir itu hanya kabut, karena cuaca memang lembab. Tapi tak lama kemudian, suara ledakan kecil terdengar, diikuti getaran di lantai pos. Cangkir kopi jatuh, isinya membasahi celana seragamnya. "Apa itu barusan?" gumam Denny, berlari keluar. Ia melihat asap hitam pekat mulai keluar dari atap belakang pabrik, disertai kilatan api merah yang menjilat langit. Udara berbau hangus dan resin kayu. Ia langsung menekan alarm kebakaran dan menelepon pemadam. Tapi waktu berjalan lebih cepat dari api, dan lebih lambat dari kepanikan. Di dalam pabrik, beberapa pekerja malam lembur di divisi pengepakan. Salah satunya adalah Roni, 24 tahun, yang baru bekerja 2 minggu. Ia merasa pusing karena bau asap, lalu mendengar temannya berteriak, "Kebakaran!" Suasana berubah jadi kekacauan. Mesin pemotong masih menyala. Lampu-lampu mati satu persatu. Orang-orang berlarian mencari jalan keluar, sementara suara dentuman terdengar dari gudang penyimpanan tiner. Roni sempat menolong satu karyawan perempuan yang terjebak di antara tumpukan kayu. Mereka keluar lewat pintu samping yang hampir tertutup puing. Saat berhasil keluar, ia berbalik dan melihat atap pabrik runtuh. Mobil-mobil pemadam dari kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi datang hampir bersamaan. Jalan masuk ke pabrik sempit dan penuh kendaraan karyawan. Para petugas pemadam bahu-membahu, meski api sudah menjalar ke seluruh sisi bangunan. Suhu udara mendidih, dan serpihan kayu terbakar beterbangan seperti salju neraka. Salah satu petugas, Wahyu, mengatakan kepada wartawan, "Api menyebar terlalu cepat. Ada bahan mudah terbakar yang mungkin tersimpan tidak sesuai SOP." Itu jadi awal mula penyelidikan panjang. 3 hari kemudian, berita ini viral. Drone merekam puing hangus pabrik dari udara, dan gambar itu muncul di seluruh media sosial. Netizen mulai berspekulasi. Ada yang bilang pabrik itu tidak punya izin operasional malam. Ada juga yang mengaitkan dengan isu korupsi pengadaan mesin. Dari puing-puing, tim penyelidik menemukan sesuatu yang ganjil, bekas bahan kimia yang tidak tercatat dalam laporan inventaris. Ini membuka pintu ke arah yang tak disangka, dugaan sabotase industri oleh pesaing lama. Pemilik pabrik, Haji Samin, seorang pengusaha kayu senior, menghilang dari publik sejak hari kejadian. Wartawan berkali-kali mencoba menemuinya, tapi selalu ditolak. Istrinya bahkan melaporkan bahwa Haji Samin mengalami serangan jantung ringan saat melihat berita kebakaran itu di TV. Sementara itu, para karyawan yang selamat menjalani trauma yang tak mudah sembuh. Beberapa mengalami luka bakar, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan sebagian harus mencari tempat tinggal baru karena pabrik itu menyediakan mes karyawan. Roni, si pegawai baru, menjadi salah satu suara korban yang paling lantang. Dalam wawancara dengan media lokal, ia bercerita dengan mata berkaca-kaca, "Saya cuma mau kerja buat bantu ibu di kampung. Tapi saya malah hampir mati. Saya masih bisa dengar suara tembok roboh setiap kali tidur." Lalu muncul rekaman CCTV dari tetangga sebelah pabrik, yang merekam seseorang keluar dari gudang dengan tas besar 1 jam sebelum kebakaran. Polisi memperbesar gambar. Wajahnya kabur. Tapi ciri-ciri pakaian sama dengan salah satu mantan karyawan yang dipecat seminggu sebelumnya, karena mencuri bensin genset. Namanya Tony. Tony kemudian ditangkap di rumah kontrakan kakaknya di Tambun. Dalam interogasi, ia tidak mengakui apapun. Tapi jaket yang ditemukan di rumahnya terbakar sebagian. Ada bekas bahan kimia di sela-sela serat kainnya. Motifnya masih misterius. Apakah dendam pribadi? Atau ada pesanan pihak lain? Polisi menggali lebih dalam. Mereka menemukan bahwa beberapa bulan sebelumnya, pabrik tersebut sempat ditawari merger oleh perusahaan asing asal Korea Selatan, tapi ditolak oleh Haji Samin karena tidak ingin melepas usaha keluarga. Perusahaan itu, dalam dokumen ekspor, ternyata punya hubungan bisnis dengan distributor besar di Medan,
yang juga punya konflik lama dengan PT Sinar Maju Perkasa. Apakah Tony dijebak? Atau memang sengaja dibayar? Kasus ini membuka borok industri kayu lokal yang selama ini tertutup. Banyak perusahaan tidak mematuhi standar keselamatan kerja. Pemerintah daerah mengeluarkan inspeksi mendadak ke seluruh pabrik kayu. Beberapa ditutup, banyak yang dikenai sanksi. Haji Samin akhirnya muncul dalam jumpa pers sebulan setelah kejadian. Ia tampak tua dan lelah. Dalam suaranya yang serak, ia berkata, "Saya membangun pabrik ini dengan tangan saya sendiri, dari nol. Tapi satu malam menghancurkannya semua. Saya minta maaf pada semua keluarga karyawan saya." Di belakang panggung, istri Tony menangis, memohon agar suaminya diberi keadilan. Tapi juga mengaku bahwa Tony pernah menerima telepon misterius malam sebelum kejadian. Telepon yang kini menjadi bukti kuat bahwa Tony hanya pion. Hingga 6 bulan kemudian, kasus ini masih belum rampung. Polisi membentuk tim khusus. Seorang jurnalis investigasi bernama Lila mulai menggali lebih dalam, mewawancarai mantan karyawan, sopir, dan bahkan security lama yang dipecat. Ia menyusun potongan-potongan misteri menjadi laporan besar berjudul, "Api dalam Gudang, Siapa Sebenarnya Pembakar Pabrik Kayu Bekasi?" Laporan itu viral. Banyak pihak mulai mendesak agar kasus ini dibuka ke publik. Tapi entah kenapa, Lila menerima ancaman melalui email anonim, "Berhenti sebelum kamu jadi abu juga." Cerita ini belum berakhir. Api mungkin sudah padam, tapi asapnya masih membubung dalam ingatan banyak orang. Denny masih bertugas di pabrik itu, sekarang hanya reruntuhan. Ia duduk di pos satpam baru, lebih kecil, menatap CCTV yang kembali menyala. Kopi di tangannya tak lagi hangat, tapi ia masih menjaga. Meski tak ada lagi yang perlu dijaga.